الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقام يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقام إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا زلت به أتراحنا فهو الرجاء والأمل زلت به أتراحنا فهو الرجاء والأمل Ya Rasulullah, ya Habib Allah, betapa rindu kami padamu. Kami khilaf, kami takut tak bisa berjumpa denganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami sangat mencintaimu. Mulia akhlakmu, suci hatimu, engkaulah sang kekasih Allah. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tuntunlah kami di jalannya menuju jalan kebenaran bersama engkau Rasul mulia. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan ku jalankan tuntunan sunnahmu
Akui kami sebagai umatmu, berikan kami syafaatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, betapa rindu kami padamu. Kami khilaf, kami takut tak bisa berjumpa denganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami sangat mencintaimu. Mulia akhlakmu, suci hatimu, engkaulah sang kekasih Allah. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tuntunlah kami di jalannya, menuju jalan kebenaran. Bersama engkau Rasul mulia. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan ku jalankan tuntunan sunnahmu. Akui kami sebagai umatmu, berikan kami syafaatmu. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tuntunlah kami di jalannya, menuju jalan kebenaran. Bersama engkau Rasul mulia. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan ku jalankan tuntunan sunnahmu. Akui kami sebagai umatmu, berikan kami syafaatmu, berikan kami syafaatmu. Pemirsa, masih bersama kami di Senandung Hari Raya dengan tema Kembali Fitri, dan saya Iriam Ferezi masih ditemani rekan saya Citra Kirana. Alhamdulillah Habib Hussein Jafar masih ada di sebelah saya. Bib, ini tadi udah dibisik-bisikin sama Ciki. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pastinya, tapi Ciki dulu aja deh. Ada, Kak. Iya, Bib, tadi juga kita dengar lagu-lagunya Masya Allah banget ya, Kak, lirik-liriknya ya, Kak, tentang menceritakan tentang begitu mulianya Rasul. Ya. Nah, pas banget nih, Kak, yang pengen aku tanyain sama Habib itu bagaimana kita mencintai Rasul, Bib? Oke. Jadi Caranya tuh gimana sih, Bib? caranya ada 4 cara. Cinta itu harus dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan itu namanya basa-basi. Citra bukan cinta. Ah, iya. Pencitraan doang. Iya. Nah, karena itu misalnya ada, aku cinta kepada kamu. Tapi pas, kapan kamu mau ke rumah untuk melamar aku? Kapan-kapan deh. Kalau nggak Sabtu Minggu kita nikahnya. Ya iya emang kalau nggak Sabtu Itu Minggu PHP di Jakarta. namanya ya, PHP itu kalau itu namanya. Sama dengan orang bilang dia mencintai Nabi Muhammad. Tapi dia tidak melakukan berbagai hal sebagai bukti dari cintanya. Maka itu adalah bentuk kemunafikan. Karena orang yang munafik itu adalah orang yang omongannya berkata ke kanan, tapi kelakuannya berkata ke kiri, hatinya berkata ke kiri, dan pikirannya bergerak ke kiri. Nah, apa buktinya kalau kita mencintai Nabi Muhammad? Pertama adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena salawat ini artinya kita bentuk cinta secara lisan dengan mengutarakan pujian kepada Nabi Muhammad. Jadi bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam segala keadaan dan segala waktu. Tidak harus hanya pada saat waktu kita ibadah aja. Enggak, dalam segala waktu. Bahkan saking dahsyatnya salawat ini menjadi amalan yang kalaupun karena ingin dilihat orang riya tetap berpahala di sisi Allah. Masya Allah. Masya Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad.
Atau juga ada yang ngeluh, Bib, kenapa ya doa saya nggak berkenan Allah kabulkan? Bukan. Karena doa itu hanya sampai ke atap rumahnya saja lantaran tidak ada kendaraannya. Sebab kendaraan bagi doa itu adalah salawat. Karena itu selalu bersalawat. Dan salawat ini bukan karena kita mau meningkatkan derajat Nabi Muhammad. Karena derajat Nabi Muhammad itu adalah insan kamil, sudah sempurna. Kita sholawatin gak nambah mulia, kita hina Nabi Muhammad gak terhina. Sholawat itu justru untuk meningkatkan derajat kita. Karena kenapa? Setiap orang yang bersalawat, maka Allah akan membalas dengan 10 keberkahan dan Nabi Muhammad akan membalas dengan 10 pujian kepada dia. Jadi 1 kali muji Nabi Muhammad dibalas dengan 10 keberkahan dan 10 pujian. Jadi yang untung kita. Kemudian yang kedua adalah dengan menjalankan ajarannya Nabi Muhammad. Semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita ikuti, kita jalankan. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Segala suatu kebiasaannya Nabi Muhammad kita jalankan. Karena seseorang itu kalau ngaku ngefans, pasti dia mengikuti tradisi fansnya. Orang ngefans ke artis Korea, rambutnya kayak orang Korea, pakaiannya ngikuti artisnya, semuanya. Fans itu akan cenderung mirip dengan mereka yang di-faning. Nah begitu juga kalau kamu ngaku ngefans kepada Nabi Muhammad, pasti kamu akan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Utamanya sunnah-sunnah bukan yang bersifat fisik saja, tapi yang bersifat sikap. Misalnya sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah selalu tersenyum. Nabi Muhammad itu selalu tersenyum. Nah, tersenyum akan mendekatkan kita secara attitude dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya pakaiannya seperti Nabi Muhammad, tapi selalu tersenyum kepada orang lain. Salah satu sunnahnya Nabi Muhammad yang lain adalah Nabi Muhammad itu selalu memperhatikan ketika diajak bicara. Kemudian sunnah Nabi Muhammad yang lain juga adalah Nabi Muhammad itu selalu bikin bahagia orang lain. Kemarin sempat kita bahas, ada anak kecil saat lebaran sedih, Nabi Muhammad ubah kesedihannya menjadi kegembiraan. Nah, kemudian yang terakhir adalah berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Artinya kita menjadi orang yang sangat santun. Apa inti akhlak? Inti akhlak adalah selalu rendah hati kepada orang lain. Dan selalu mencari-cari alasan kepada orang lain untuk dia bahagia. Itulah akhlak. Dan akhlak itu beda dengan kesantunan atau sopan santun. Kalau sopan santun itu perkara luar. Kita lewat di depan orang tua kita, jalannya nunduk. Kalau orang Jawa itu adalah sopan santun. Tapi kalau akhlak, yang nunduk bukan hanya badannya, tapi hati dan pikirannya juga nunduk. Ketika melewati di depan orang yang berilmu, orang yang tua kita, atau orang yang lebih mulia atau lebih dewasa dari kita. Nah Bib, tapi memang ada kan orang-orang yang memang menjalankan sunnah dari Rasulullah gitu. Tapi akhirnya kalau misalnya kita tidak menjalankan, misalnya bertemu dengan orang yang memang tidak melakukan sunnah Rasulnya itu, dia akan beranggapan yang dilakukan itu salah. Atau bahkan ada kata-kata bid'ah lah atau macam itu. Bagaimana? Iya, jadi sebaiknya setiap orang itu memperhatikan dirinya sendiri, kelakuannya untuk dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, lana a'maluna walakum a'malukum. Setiap orang dengan amalannya sendiri-sendiri dan bertanggung jawab sendiri-sendiri ke hadapan Allah. Jadi jangan sibukkan diri kita untuk mengurusi kebaikannya orang lain. Orang lain melakukan sunnah ini, menurut kita gak ada sunnah itu, atau kita anggap salah atau gak setuju, kemudian kita koreksi. Pertanyaannya, emang udah gak ada nih orang maksiat? Sehingga kita harus lebih ngurusi orang yang ibadahnya dalam hal-hal sunnah beda dengan kita. Mending ngurusi orang yang masih maksiat agar jauh dari maksiat. Nah, urusan perbedaan pendapat kita masing-masing dan harus saling menghormati. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berbeda dalam hal-hal sunnah itu dalam 14.000 perkara.
dalam riwayat yang lain 1.400 perkara. Mereka berbeda pendapat, tapi mereka saling mencintai, saling menghormati. Begitu menghormatinya sehingga Imam Malik ketika ditanya tentang Imam Abu Hanifah oleh muridnya, beliau katakan seorang yang sangat cerdas, yang saking cerdasnya sehingga kalau kamu nyuruh beliau membuktikan dengan dalil bahwa kayu ini adalah emas, beliau bisa meyakinkan kita bahwa kayu itu adalah emas. Seorang yang berbeda dalam 1.400 perkara, tapi begitu memuji. Jadi setiap orang dengan sunnahnya sendiri-sendiri. Misalnya saya memilih sunnah puasa Senin Kemis. Kamu memilih sunnah yang lain, selalu memakai siwak. Yang lainnya memilih sunnah yang lain. Ini memilih sunnah masing-masing dengan sunnahnya sendiri-sendiri. Jangan mengurusi hal-hal lain. Dan bid'ah itu dalam perkara-perkara ibadah yang utama atau mahdhah. Bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya muamalah atau hubungan-hubungan ibadah sesama manusia. Kalau dalam ibadah-ibadah yang muamalah, kita lakukan segala sesuatu selama tidak ada larangannya. Tapi kalau dalam ibadah-ibadah mahdhah, lakukan segala sesuatu yang ada tuntunannya. Kalau nggak ada jangan lakukan. Misalnya, saya subuh ini lagi seger-segernya nih, sholat subuhnya 3 rakaat ya. Soalnya lagi seger-segernya, itu baru bid'ah. Tapi kalau dalam hal-hal yang muamalah, bagaimana cara kita setelah sholat? Setelah sholat nih kita mau ngapain? Mau zikir? Boleh nggak? Boleh. Main HP aja boleh, setelah sholat langsung pergi aja boleh, apalagi zikir gitu. Tapi itu saya lihat, saya cek nggak ada di zaman Nabi. Tapi kan bukan sesuatu yang salah. Bukan haram lah. Tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Maka lakukan. Karena itu di luar sholat. Kecuali pas sholat. Kamu ngada-ngada tuh, pas sholat saya mau begini, begitu. Nambahin gitu. Rokoknya saya tambahin, Bib. Biar mantap. 2 gitu. Ada tuh cerita. Satu orang yang nggak ngerti agama suruh jadi imam sholat mayit. Dia pakai ruku, pakai sujud. Padahal sholat mayit gak ada ruku, gak ada sujud gitu. Nah itu baru bid'ah. Tapi pas ditanya dia gak mau kalah, gak mau salah. Kok pakai ruku, pakai sujud? Iya soalnya mayitnya ini banyak banget dosanya. Makanya saya pakai ruku, pakai sujud biar habis dosanya katanya. Nah itu baru bid'ah dan masih membela diri seolah-olah gak salah, itu baru salah. Jadi kita jangan sampai salah asumsi lagi ya bahwa bid'ah itu seperti apa. Jadi yang permasalahan mengenai ibadah itu Bib ya. Oke baik, melebih-lebihkan sesuatu yang permasalahan ibadah gitu Bib. Ibadah yang utama. Baik Bib, ini yang selanjutnya. Bahwa ulul azmi itu kan ada 5 rasul ulul azmi. Salah satunya adalah Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam. Nah, dikatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih ini katanya koreksi kalau saya salah, bahwa Nabi Isa Al-Masih ini masih ada dalam arti tidak meninggal, tidak wafat lah gitu. Nah, terus kalau memang iya, beliau ini ada di mana? Dan apabila memang dikatakan maksudnya akan dibangkitkan, itu kapan? Jadi banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir, artinya yang sudah tidak diragukan kepercayaannya hadis ini, yang menjelaskan tentang Nabi Isa itu masih hidup hingga akhir zaman. Salah satunya surat An-Nisa ayat 158 ayatnya. Nabi Isa itu menurut para ulama mengacu kepada ayat tersebut diantaranya, dan di ayat-ayat lain serta hadis-hadis lain, diangkat ke langit oleh Allah. Ya betul. Diangkat ke langit, kemudian akan diturunkan kembali di akhir zaman. Ada yang nanya kepada saya, terus gimana Bib umurnya kok bisa panjang? Itu pertanyaan yang gak relevan untuk Allah. Karena itu sama dengan kamu mempertanyakan, kok bisa ya rambut bisa panjang, alis gak bisa panjang? Oh iya. Kalau Allah mau, kenapa alis gak bisa panjang sampai bawah gitu? Kenapa gak ada barbershop alis gitu kan? Iya kan? Betul. Kalau Allah mau, Allah bisa melakukan segala sesuatu sesuai kemampuannya. Jadi bulu mata gak ada sampai panjang. Padahal dia bulu-bulu juga kan? Tapi rambut bisa panjang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keimanan. Nah,
Kemudian di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan. Hmm. Ini salah satunya menurut Imam Ibn Atiyah terkait surat An-Nisa ayat 158. Nanti akan diturunkan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Isa. Yang pertama adalah beliau melawan Dajjal. Melawan Dajjal dengan segala fitnah-fitnahnya. Salah satu perlawanannya adalah dengan mengklarifikasi. Karena Dajjal itu salah satu senjata utamanya adalah fitnah. Fitnahnya Dajjal yang utama adalah membuat neraka seolah-olah surga, surga seolah-olah neraka. Ini terasa oleh kita. Sekarang kita seolah-olah kalau sholat itu beban, berat. Kalau suruh di masjid 5 menit aja udah capek. Ngantuk. Ngantuk. Tapi kalau maksiat seolah-olah bahagia. Iya, iya. Kalau lagi gibah ngomongin orang lain, 7 jam masih butuh extend. Nah, itu berarti kita sudah terkecoh oleh fitnahnya Dajjal. Nah, Nabi Musa meluruskan kepada kita. Meyakinkan kita bahwa ibadah itu enak dan maksiat itu gak enak. Makanya gak ada ceritanya orang kemudian pensiun dari ibadah. Malah makin tua orang makin pengen ibadah. Biasanya kecilnya bejat, pas udah tua dia jadi baik. Tapi kalau kemaksiatan pasti ada bosannya, ada pensiunnya. Kalau udah tua biasanya makin takut tuh maksiat, makin gak maksiat, iya kan? Iya, betul. iya. Itulah kekuatan dari cahaya Allah. Iya. Apalagi kalau misalnya kita udah punya turunan ya Bib ya. Udah makin takut kan maksiat. Itu menunjukkan bahwa yang benar adalah kebaikan dan yang salah adalah kemaksiatan. Buktinya kebaikan umurnya panjang, kemaksiatan umurnya pendek. Nah, dari sana kemudian Nabi Isa melawan Dajjal. Kemudian selanjutnya juga Nabi Isa mengajak orang-orang kepada agamanya Nabi Muhammad. Karena ingat, Nabi Isa itu adalah bagian dari Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad yang puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu pada akhirnya mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa di akhir zaman juga beliau berangkat haji ke Ka'bah. Dan juga Nabi Isa di akhir zaman juga akan hidup di muka bumi ini. Menurut riwayat ada yang mengatakan 24 tahun, menurut riwayat lain ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi itulah kebesaran Allah. Beliau Allah ini kemudian mengangkat Nabi Isa sebagai bukti bahwa Nabi Isa ini tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi di zaman itu, dan Nabi Isa datang di akhir zaman untuk kemudian mengajak orang-orang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa Allah dari awal sampai akhir konsisten tentang kebenarannya. Yang diberikan kepada para nabi dan para rasul itu semuanya adalah bagian dari aliran Islam. Karena itu di Al-Quran Nabi Ibrahim menyebut dirinya seorang muslim. Meskipun Islam secara agama belum turun, tapi semua agama itu adalah bagian dari ajaran Islam. Puncaknya adalah ajaran Islam. Sehingga mau Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, kemudian Nabi Isa, kemudian semua Nabi adalah berujung kepada Nabi Muhammad. Semua akan menjadi makmumnya Nabi Muhammad di akhir zaman nanti. Bahkan semua Nabi meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa memberi syafaat nanti di mahsyar adalah hanya Nabi Muhammad. Semua orang bilang nggak bisa sendiri-sendiri. Nabi Muhammad yang kemudian mencari umatku mana. Mereka akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Karena itu balik lagi ke tadi mencintai Nabi Muhammad. Kita ini kok rasa-rasanya gak yakin masuk surga karena amalan kita. Nah kalau pengen pasti masuk surga, cintailah Nabi Muhammad dengan berbagai kelakuan sebagai bentuk wujud cinta kepada Nabi Muhammad. Itu agar kita ikut rombongannya Nabi Muhammad. Jadi ibarat kata Nabi Muhammad sopirnya, kita jadi penumpangnya. Udah percaya kepada Nabi Muhammad. Nanti tiba-tiba masuk surga aja. Ibarat kata Nabi Muhammad itu dengan syafaatnya jadi orang dalamnya surga. Masya Allah. Nah jadi rombongan siapa? Rombongan Nabi Muhammad. Oh ya udah, nggak usah dihitung lagi karena udah rombongannya Nabi Muhammad.
Iya, iya. Terima kasih ya Habib atas Sama-sama, penjelasannya. semoga bermanfaat. Pastinya bermanfaat, Amin. Habib. Insya Allah, Insya insya Allah. Allah. Nah, sebelum Habib kembali melakukan kegiatan lainnya, kira-kira Habib ada pesan-pesan apa nih untuk kita sama pemirsa di Ya, rumah? khususnya untuk para pemirsa yang ada di rumah juga nih, Bim, ada pesan apa yang mungkin ingin disampaikan? Salah satu yang harus kita tekankan di suasana Lebaran ini adalah praduga bahwa seolah-olah Ramadan kemarin dan Lebaran ini adalah Ramadan dan Lebaran terakhir kita. Karena itu mari jangan ulangi segala kesalahan yang kita lakukan di masa-masa lalu dan mari tingkatkan dan konsistenkan kebaikan yang kita lakukan saat ini. Seolah-olah ini adalah Ramadan dan Lebaran terakhir kita. Kita gak akan mendapatkan karunia Ramadan dan Lebaran lagi. Maka ayo minimalisir semua kemungkinan dosa dan maksiat kepada Allah. Dan minimalisir semua kemungkinan dosa dan maksiat kepada sesama manusia. Karena kita gak akan dapat kesempatan Ramadan lagi, gak akan dapat kesempatan Lebaran lagi. Bayangkan ini Lebaran terakhir kita. Sehingga ayo jaga, benar-benar jaga diri ini untuk tidak mengulangi dosa-dosa atau melakukan dosa-dosa. Sehingga kita akan menjadi orang yang fitri, bukan hanya hari ini, tapi seterusnya insya Allah jadi orang yang fitri. Amin. Jadi kita menjaga suasana fitri ini untuk selamanya. Jangan cuma Idul Fitrinya sehari doang. Setelah itu, wah idul maksiat lagi, kembali maksiat lagi gitu. Insya Allah. Jadi mari kita jaga Ya. momentum Idul Fitri ini di setiap hari. Ya. Dengan cara kita saling mengingatkan satu sama lain dalam hal-hal yang baik. Baik. Terima kasih banyak, Bib. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kesempatannya Habib datang ke sini, memberikan kita banyak sekali ilmu, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi Amin. Amin. Lain kesempatan. bulan Ramadan berikutnya. Insya Allah. Kita bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan juga umur, Umur panjang. kita bisa beribadah lagi puasa di bulan puasa tahun depan. Iya. Yang penting kita bukan hanya minta panjang umur, tapi berkah umur. Amin. Berkah umur. Panjang kalau gak ada isinya, gak ada juga gunanya. Ya. Iya. Amin. Terima kasih banyak, Bib. Mudah-mudahan juga ini menjadi manfaat untuk para pemirsa semuanya. Betul, Kak. Dan tentunya pemirsa, senang sekali kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu, banyak sekali ngobrol-ngobrol, curhat bahkan sama Habib mengenai masalah-masalah yang ada di kepala kita, dan tidak ada bosan-bosannya. Saya akan bertemu dengan Habib. Insya Allah masih ada kesempatan lain, dan tentu saja setelah ini kita akan menghadirkan satu hal yang spesial untuk Anda, lagu dari Opik. Ini dia, Tanpamu. Dan aku tak pernah bisa berpaling. Di pintumu aku datang, dalam lelahku bersujud. Dan aku tak bisa sembunyi, segalanya telah kau tahu, merah hitam wajahku. Salah hilaf dosaku, muram tanpa cahaya, tiadalah tempat kembali selain padamu. Hitam putih kau tahu, jatuh bangunku di hidup, terbata ku meraba mencari cahayamu. Tanpamu ku rapuh, tanpamu ku jatuh hilang dalam beku. Sepi hampa jiwaku, cintamu, kasihmu, rahmatmu, ampunmu. Harap jiwa hanya
resah jiwa dalam doaku. Dengarlah bisikku, lihat air mataku, wajah penuh luka, bersujud padamu. Maaf bila aku, bila tak sempurna, cinta yang ku punya tak layak untukmu. Tanpamu ku rapuh, tanpamu ku jatuh hilang dalam beku. Sepi hampa jiwaku, cintamu, kasihmu, rahmatmu, ampunmu. Yang ku damba tanpamu, ku rapuh tanpamu, tanpa cinta dan rahmatmu. Harap jiwa akan cintamu. Rindu jiwa akan rahmatmu. Rindu cinta, rindu sayangmu. Harap jiwanya dirimu. Dan aku tak pernah bisa berpaling, di pintumu aku datang, dalam lelahku bersujud, dan aku tak bisa sembunyi. Segalanya telah kau tahu, merah hitam wajahku.